Shailendra Haikal, korban selamat tragedi Ponpes Al-Khozini yang sempat viral terpaksa jalani operasi amputasi pada kaki kirinya. Sementara sebelumnya seorang santri lain, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani amputasi darurat di lokasi reruntuhan. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa, nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua, nak? Oke. Inilah video amatir yang merekam percakapan petugas penyelamat dengan Shailendra Haikal, salah seorang santri yang terjepit reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini pada Selasa lalu. Usai 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan, Haikal akhirnya berhasil dievakuasi petugas pada Rabu sore 1 Oktober lalu. Sempat menjalani perawatan medis. Pada Sabtu dini hari tadi, Haikal terpaksa kehilangan kaki kirinya yang diamputasi dokter demi keselamatan hidupnya. Amputasi terpaksa dilakukan karena Haikal mengalami infeksi yang dikhawatirkan semakin menjalar ke tubuhnya. Untuk mereka masih dalam perawatan intensif. Kemudian untuk yang Nur Ahmad saat ini sedang diobservasi di ruang perawatan, sudah di ruang perawatan biasa. Sebelumnya, seorang korban selamat tragedi Al-Khozini, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani operasi amputasi lengan kirinya di lokasi. Saat proses evakuasi, Nur Ahmad dalam posisi sulit di mana tangan kirinya tertimpa bongkahan beton musola yang ambruk. Operasi pun dilakukan di bawah reruntuhan bangunan oleh dokter dari TNI, Dr. Aaron Franklin, di bawah supervisi Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Notopuro Sidoarjo. Usai operasi dan dievakuasi, kondisi Nur Ahmad pun stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi menyelamatkan korban Ponpes ambruk di Sidoarjo, dokter mempertaruhkan nyawa dengan melakukan operasi di bawah reruntuhan. Dan saat ini kita terhubung dengan Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi RSUD Notopuro yang memimpin langsung proses operasi di TKP. Selamat malam, Dr. Larona, apa kabarnya? Selamat malam, Mbak Diandra. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dr. Larona, sebagai seorang dokter, Anda kan biasanya melakukan tindakan operasi begitu di ruangan yang steril, yang layak, dan semua sudah dipersiapkan dengan baik. Apa yang ada atau terlintas di benak Anda ketika dalam 1 hari ini harus melakukan tindakan yang tidak hanya membahayakan nyawa korban di bawah reruntuhan, tapi juga membahayakan nyawa Anda juga, dok, di kondisi seperti itu? Ya, tentunya perasaan bercampur aduk ya. Pastinya rasa khawatir juga ada, rasa bahwa ini juga beresiko terhadap keselamatan penolong juga ada. Tapi di satu sisi naluri sebagai seorang dokter itu bahwa menolong seseorang atau menolong manusia itu adalah merupakan sudah panggilan hati dan kewajiban kita. Jadi apapun akan kita pertaruhkan untuk bisa menolong. Boleh diceritakan, dok, bagaimana situasi saat pertama tim Anda ini tiba di reruntuhan Ponpes itu? Ya, jadi pertama kali memang saya mendapat telepon waktu itu dari Dr. Ato Irawan, dari Direktur RSUD Notopuro yang tentunya waktu itu berada di lokasi bersama Bapak Bupati, kemudian dari tim dari Basarnas, Kadinkes dan sebagainya, menginformasi saya, meminta saya untuk, jadi informasinya ada satu korban hidup yang posisinya itu lengannya terkencet beton sehingga tidak bisa dievakuasi. Kemudian Dr. Ato memerintahkan atau menugaskan saya untuk melaksanakan tugas untuk mengevakuasi ini dengan kemungkinan melakukan amputasi di tempat. Kemudian saya langsung menuju lokasi, waktu itu diantar oleh Ibu Kadinkes di lokasi. Kemudian saya segera masuk. Saya masuk yang pertama bersama 1 orang perawat rescue dari IGD RSUD Sidoarjo dan ada 1 dari Basarnas. Saya masuk dan melakukan asesmen awal ya.
Saya masuk sampai ke tempatnya Nur Ahmad tersebut, saya memeriksa nadi di lehernya, terus kemudian saya juga memeriksa keadaan lengannya itu lebih dekat dan lebih detail begitu ya, kira-kira batasnya sampai mana terkencet oleh betonnya tersebut, dan kemungkinan yang bisa dilakukan. Termasuk waktu itu kita juga memasang IV line misalnya ya, jalur infus begitu, memberikan cairan walaupun infusnya juga tidak terlalu efektif ya, karena memang lokasi yang terlalu rendah sehingga gravitasi pun juga tidak bisa baik begitu. Setelah itu dari situ saya memutuskan bahwa memang ya ini memang kita harus lakukan amputasi, karena kita tidak bisa menunggu sampai kapan beton ini bisa diangkat untuk memberi ruangan untuk si Nur Ahmad ini diambil, sehingga ya diputuskan untuk kita melakukan amputasi tempat. Setelah itu saya keluar dari lokasi, saya meminta bantuan ke RSUD Sidoarjo lagi untuk meminta bantuan lebih lengkap. Saya meminta dokter anestesi untuk datang, masuk perawat dan perawatan bedah. Kemudian tim kedua tersebut datang membawa ambulans dan peralatan lengkap. Setelah itu baru kita masuk ke dalam lagi, kita bertiga, yaitu waktu itu sudah ada saya, Dr. Faruk anestesi, dan juga ada Dr. Aron juga tim. Dr. Aron ini adalah BPDS ortopedik, ya, dia dari TNI memang, yang sedang menempuh pendidikan klinis di Sidoarjo. Itu baru kita ketika masuk dan kita lakukan amputasi. Dr. Aron yang ada di depan, Dr. Faruk ada di samping, dan saya ada di antara di belakang Dr. Aron sedikit, di bawahnya Dr. Aron untuk memberikan arahan-arahan ke Dr. Aron. Gitu kira-kira. Baik, apa dok tantangan terbesar selama melakukan proses amputasi di lokasi kejadian itu? Tantangannya yang pasti lokasi yang sempit ya. Lokasinya sempit, terus kemudian pasien shock, sedangkan di mana kita agak kesulitan juga memberikan obat-obatan supporting gitu ya untuk kondisi pasien ini. Itu tantangannya. Jadi kita tidak bisa melakukan amputasi secara ideal. Dan yang jelas memang tempat ya. Jadi tempatnya memang sangat sempit, sehingga makanya hanya ada bisa satu orang yang paling dekat, yaitu Dr. Aron yang paling dekat dengan korban, karena ya itu tadi keterbatasan tempat. Jadi semestinya akan jauh lebih cepat dan lebih efektif jika memang dikerjakan berdua, tapi karena keterbatasan ini, space itu ya, jadi memang hanya satu yang bisa di depan gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Baik. Saat itu kondisi korban seperti apa dok? Kan mengingat dirinya harus menjalani operasi amputasi di tempat, apakah merasa tergoncang di kondisi seperti itu dok? Kalau pada saat di tempat saat itu sih memang kalau dari pasien atau korban sendiri memang ya datar-datar aja ya, karena memang waktu itu juga mungkin kesadaran mungkin juga belum sepenuhnya begitu karena kondisi shock. Jadi ya memang kita tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya. Mungkin setelah di rumah sakit, setelah kondisi stabil, setelah ada perbaikan dari kita secara medis, mungkin itu yang pasien mulai merasa. Tapi sampai sejauh ini sih, saya rasa Nur Ahmad termasuk pasien yang sangat, menurut saya sangat tough ya. Jadi dia tidak terlalu yang terlihat depresi sekali. Alhamdulillah. Untuk selain Nur Ahmad, Dr. Larono ini kan juga menangani Haikal, seorang santri berusia 13 tahun yang sebelumnya ini terjepit juga dan cukup viral di media sosial video saat dia dievakuasi. Sebelumnya Haikal ini kan sempat diobservasi beberapa menjalani perawatan di rumah sakit, kemudian akhirnya diputuskan untuk dilakukan amputasi. Apa pertimbangannya dok? Ya. Jadi kalau pada pasien Haikal ini problemnya adalah memang limb iskemia ya, atau memang mengalami iskemik di kaki kirinya yang sudah arahnya memang ke dead limb pada saat masuk itu di hari Rabu malam itu. Namun demikian kita masih berusaha observasi dan berikan obat-obatan begitu ya. Jadi waktu itu kita rawat bersama juga dengan Dr. Firman dari bedah TKV juga, dan rekan juga dari dokter anak dan dari dokter jantung. Jadi kita bersama-sama begitu sampai akhirnya kita mengambil kesimpulan pada hari Kamis itu bahwa ini sudah dead limb ya. Jadi memang sebenarnya sudah tungkai yang tidak bisa kita pertahankan.
atau dalam tanda kutip sudah mati yang di tungkai bawah kiri itu termasuk ada pemeriksaan juga yang dilakukan seperti USG Doppler itu juga memang sudah di situ juga terlihat sudah memang tidak ada flow lagi ke bawah itu. Terakhir dia ada di lutut aja flow-nya, jadi memang sudah tidak bisa kita depan. Baik. Kalau untuk Haikal, ini kan dia posisinya sudah di rumah sakit, sudah menjalani perawatan. Bagaimana dokter itu memberikan pemahaman kepada pasien, kepada Haikal bahwa ada bagian tubuhnya yang harus diamputasi, begitu dok? Ya, memang yang paling sulit memang adalah tantangannya adalah memang meyakinkan keluarga ya, terutama dari orang tua yang memang awalnya memang tidak menyetujui. Itu yang memang, tapi terus kita lakukan pendekatan sampai terakhir di hari Jumat malam tersebut saya sendiri yang bertemu dengan ayahnya ya, terutama yang memang waktu itu masih rasanya tidak ingin si Haikal ini dikasih, tapi saya berikan penjelasan waktu itu bahwa ini kondisi Haikal ini sudah arahnya ke sepsis gitu ya, jadi sudah mulai ada infeksi sistemik gitu, ditandai dengan klinisnya dan juga hasil laboratoriumnya arahnya ke sepsis. Nah, saya berikan penjelasan bahwa ini kalau kita tunda ini akan semakin buruk dan kita ini ya berkejaran dengan waktu begitu. Jadi harus secepatnya ini dilakukan operasi. Baik, terima kasih banyak Dokter Larona sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Kami tentunya mengapresiasi langkah dokter yang sudah menyelamatkan pasien di bawah kondisi yang sangat terbatas dan juga tentunya ini mempertaruhkan nyawa dokter sendiri. Kami apresiasi sebesar-besarnya kepada Dokter Larona dan tim. Terima kasih banyak Dokter Larona sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Salam sehat selalu dok. Ya, terima kasih Chandra.